Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman web yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Kuku Muhammad Thoriq. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari pertemuan yang ke-8. Berikut adalah file index HTML pertemuan ke-8. Kode HTML di atas merupakan sebuah halaman web yang berisi formulir untuk mengumpulkan data diri seseorang. Formulir ini terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut. Doctype dan HTML tag mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML. Head section berisi meta tag. Body section berisi elemen utama dari halaman web. Selanjutnya ada container dan judul. Elemen div class container digunakan untuk mengelompokkan konten di dalamnya. Selanjutnya ada formulir serta elemen input. Terdapat beberapa elemen input seperti input type text, input type email, text area, input type date, select untuk pilihan jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Baik. Selanjutnya ada file index PHP. Ini adalah tampilan dari file index PHP atau codingan dari file index PHP. Yang sebelumnya adalah HTML. Ini adalah penjelasan dari PHP-nya. Kode CSS berikut adalah style sheet yang mendefinisikan tata letak dan gaya elemen-elemen pada halaman formulir HTML sebelumnya. Jadi masih bersangkutan dengan program HTML yang sebelumnya. Di dalam CSS ini atau PHP, kita memiliki reset default browse style, basic styling, tipografi, form group styling, label styling, input text area yang digunakan untuk memasukkan teks, serta ada button styling yang untuk merubah style dari tombol tersebut. CSS ini memberikan tampilan yang bersih dan konsisten untuk formulir data diri, memastikan elemen-elemennya terlihat baik dan mudah diakses oleh pengguna. Berikut tampilannya. Di sini terdapat nama, hobi, agama, email, alamat, serta tanggal lahir. Setelah itu jenis kelamin. Maaf, ada kesalahan. Selanjutnya kita ke pertemuan 9. Di pertemuan 9 kita memiliki sintaks file index PHP yang menjelaskan tentang gaji. Jadi program ini akan menjelaskan tentang gaji dari file index tersebut. Codingan itu berfungsi untuk menghitung take home pay atau THP seseorang setelah dipotong pajak dari gaji bulanannya. Di dalamnya terdapat deklarasi variabel, pajak, perhitungan take home pay, serta output hasil. Perhitungan STHPS gaji dilakukan untuk menghitung jumlah gaji bersih yang akan diterima setelah potongan pajak. Hasil perhitungan THP ini kemudian dicetak ke layar menggunakan eco. Berikut tampilannya. Ini adalah file index PHP-nya yang terdapat yang menghasilkan file web tadi. Berikut tampilannya. Selanjutnya pertemuan 10.
Pertemuan 10 ini menjelaskan tentang nilai lulus gagal. Kode HTML PHP berikut merupakan sebuah halaman web yang memungkinkan pengguna untuk menginput nama, NIM, dan nilai numerik, dan kemudian melakukan konversi nilai numerik tersebut menjadi nilai huruf berdasarkan rentang nilai tertentu. Di dalamnya terdapat HTML struktur, CSS styling, serta PHP script, dan juga penanganan error. Jika nilai tidak valid atau bukan numerik atau nilai yang dimasukkan tidak sama, pesan kesalahan ditampilkan dalam sebuah box berwarna abu-abu. Dengan demikian, ini memberikan pengguna sebuah form sederhana untuk memasukkan data dan melihat konversi nilai numerik menjadi nilai huruf berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Next. Seperti ini tampilannya. Kita mengonversi nama, NIM, nilai yang dimasukkan 80 akan menampilkan nilai A, dan di sini akan dikonversikan dan dijelaskan menjadi nilai A. Seperti itu. Ini adalah file index PHP-nya. Ini penjelasan file index HTML berikut. Kode HTML berikut adalah sebuah halaman web sederhana menggunakan JavaScript untuk menggambar pola bintang segitiga terbalik berdasarkan input tinggi yang dimasukkan oleh pengguna melalui kotak dialog prompt. Kode ini secara keseluruhan menggunakan bentuk segitiga terbalik dari bintang dengan tinggi sesuai input pengguna. Berikut tampilan dalam Firefox. Dia akan membentuk sebuah segitiga karena sesuai program yang kita jalankan. Selanjutnya pertemuan 11. File indeksnya ini masih dalam bentuk PHP. Kode HTML berikut merupakan sebuah halaman web yang berfungsi sebagai formulir untuk mengumpulkan data dari pengguna. Berikut adalah penjelasan singkat. Terdapat deklarasi awal yang langsung disambungkan menggunakan head section serta dibantu dengan CSS styling agar mendapatkan style atau isi dalam web tersebut. Body section, judul formulir, tabel formulir dengan metode post halaman itu sendiri atau action. Melakukan validasi untuk memastikan nama email dan NIM diisi menggunakan HTML speechless untuk menghindari serangan XSS. Menentukan status kelulusan berdasarkan nilai yang dimasukkan. Menampilkan data yang telah dimasukkan pengguna dalam sebuah div dengan kelas result. Jika formulir belum dikirim, menampilkan pesan formulir belum dikirim. Keseluruhan kode ini memberikan pengguna pengalaman interaktif untuk mengisi formulir, melakukan validasi sederhana dan menampilkan hasilnya secara terstruktur di halaman yang sama setelah formulir dikirim. Berikut lokasi filenya. Selanjutnya tampilan dalam web. Kita mengisi nama, NIM, email, masukkan nilai opsional, tanggal, lahir, tahun, lalu komentar akan dihadirkan di paling bawah. Data yang Anda masukkan akan hadir di bawah dan akan terkonversi menjadi tulisan yang sangat lengkap. Baik, pertemuan 12. Selanjutnya, server side programming array dan fungsi di PHP. Ini adalah file dalam file buah PHP. Berikut tampilannya dalam web. Source kode PHP di samping mendemonstrasikan cara mendeklarasikan dan mengakses elemen-elemen array. Pertama, array char buah diinisialisasi dengan 4 elemen, mangga, apel, pisang, dan jeruk.
Selanjutnya, sebuah array kosong bernama sewarna dideklarasikan elemen merah, biru, hijau, dan putih. Ditambahkan ke array ini secara berurutan. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan cara membuat dan mengisi array serta mengakses dan mencetak elemen-elemen array menggunakan indeks. Output akhirnya adalah mangga, jeruk, merah, dan hijau, dengan masing-masing output diikuti oleh baris baru sesuai dengan tag. Selanjutnya ada file nilai PHP. Ini adalah sintak atau codingan. Lanjut. Berikut adalah tampilan yang ada di dalam web. Maaf kurang jelas karena saya zoom. Di sini terdapat angka 80, 90, 95 serta 77. Ini adalah file warna PHP. Ini menampilkan warna merah, oranye, kuning, hijau. For untuk menampilkan merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu. Kode ini menunjukkan dua pendekatan untuk iterasi dan menampilkan isi dari array sarwarna dalam PHP. For digunakan untuk iterasi manual dengan indeks array, sementara for each untuk iterasi langsung dan lebih sederhana tanpa perlu menangani indeks secara eksplisit. Kedua metode ini memiliki kegunaan dan kelebihan masing-masing tergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaan dalam pengolahan data array. Selanjutnya, file isi array PHP. Berikut adalah sintaknya. Selanjutnya tampilannya dengan for each akan menampilkan nilai bulan. Baik, selanjutnya kode ini mengilustrasikan dua metode yang umum digunakan untuk iterasi dan menampilkan isi dari array asosiatif dalam PHP menggunakan for each untuk akses langsung dan jelas ke setiap elemen, serta menggunakan while bersama dengan list dan each untuk iterasi yang lebih fleksibel dan khusus. Keduanya memiliki kegunaan dan kelebihan masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan preferensi dalam penanganan data array asosiatif. Baik, next. Selanjutnya ada file struktur PHP. Berikut adalah tampilannya. Kode ini mengilustrasikan penggunaan dasar dari printr untuk menampilkan isi dari dua jenis array numerik dan array asosiatif. Fungsi printr sangat berguna untuk debugging atau hanya untuk mengeksplorasi struktur dan isi dari array dalam PHP dengan lebih mudah dan terstruktur. Selanjutnya ada file sort. Kelewat. Ini adalah tampilannya dalam web. Hanya sedikit berbeda penampilan dari yang sebelumnya. Program ini menunjukkan cara menggunakan fungsi sort dan resort dalam PHP untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai-nilai value. Sort digunakan untuk mengurutkan secara ascending dari yang terkecil ke yang terbesar, sedangkan resort untuk mengurutkan secara descending dari yang terbesar ke yang terkecil. Penggunaan kedua fungsi ini berguna untuk mengatur urutan data berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam array asosiatif. Next. Selanjutnya ada assort PHP. Berikut tampilannya. Program ini menunjukkan cara menggunakan fungsi assort dan assort dalam PHP untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan nilai-nilai values
digunakan untuk mengurutkan secara ascending dari yang terkecil ke yang terbesar, sedangkan rsort untuk mengurutkan secara descending dari yang terbesar ke yang terkecil. Penggunaan kedua fungsi ini bermanfaat untuk mengatur urutan data berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam array asosiatif. Selanjutnya ada file ksort. Ini tampilan dalam web. Hanya membedakan di bagian sini dari program yang sebelumnya. Program ini menunjukkan cara menggunakan fungsi ksort dan krsort dalam PHP untuk mengurutkan array asosiatif berdasarkan kunci-kunci nama dalam kasus ini. Ksort digunakan untuk mengurutkan secara ascending A ke Z dan krsort untuk mengurutkan secara descending dari Z ke A. Penggunaan kedua fungsi ini bergantung pada kebutuhan untuk mengatur urutan data berdasarkan kunci-kunci yang ada dalam array asosiatif. Selanjutnya ada file posisi array. Ini adalah bentuk array sebelum diubah. Program ini menunjukkan cara menggunakan fungsi bawaan PHP, current, next, pref, dan end. Untuk berinteraksi dengan array secara interaktif, ini berguna ketika Anda perlu mengakses dan memanipulasi elemen-elemen array berdasarkan posisi tertentu dalam urutan mereka. Dengan menggunakan fungsi-fungsi ini, Anda dapat dengan mudah mengambil nilai saat ini, elemen berikutnya, elemen sebelumnya, dan elemen terakhir dari array tanpa harus mengubah indeks secara manual. Selanjutnya ada file elemen. Ada buah kedondong di dalam array tersebut. Ini adalah elemen dari sintaks yang tadi. Program ini sederhana namun efektif dalam menunjukkan cara menggunakan fungsi in_array untuk memeriksa keberadaan nilai tertentu di dalam array PHP. Fungsi ini sangat berguna untuk kondisi pengujian di mana kita perlu mengetahui apakah suatu nilai sudah ada dalam kumpulan data yang ada. Selanjutnya, file return PHP. Berikut tampilan dalam web. File return menunjukkan angka-angka yang berada di sintaks sebelumnya. Program ini menunjukkan penggunaan fungsi dalam PHP untuk mencetak bilangan ganjil dari 0 hingga 99 tanpa mengembalikan nilai. Fungsi ini hanya bertugas untuk mencetak hasilnya langsung ke layar tanpa memodifikasi variabel atau mengembalikan nilai kembali. Ini adalah contoh penggunaan fungsi yang berguna untuk mengeksekusi tugas-tugas tertentu tanpa perlu mengembalikan nilai khusus. Berikut ada file parameter. Berikut tampilannya. Karena program saya bilangan ganjil dari 10 sampai 50, jadi dimulai dari angka 11 hingga angka 49. Hanya bilangan ganjil yang dapat tertulis atau ditampilkan di web ini. Program ini menunjukkan cara efektif menggunakan bilangan untuk menghasilkan dan mencetak bilangan ganjil dalam suatu rentang yang ditentukan. Fungsi cetak ganjil menggunakan perulangan for untuk memeriksa setiap angka dalam rentang dan hanya menambahkan angka ganjil ke dalam variabel hasil. Hasilnya kemudian dicetak untuk memberikan output yang sesuai dengan kebutuhan. Berikut file pass value PHP. String Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Program ini menunjukkan perbedaan antara penggunaan parameter dengan nilai biasa by value
dengan fungsi PHP. Meskipun fungsi addString mengembalikan hasil dari penambahan string, nilai asli dari variabel string tidak berubah di luar fungsi karena parameter dilewatkan secara by value, bukan by reference. Jadi nilai yang dikembalikan perlu disimpan atau digunakan kembali jika ingin mengubah nilai variabel yang asli di luar fungsi. Selanjutnya ada file passref php. Berikut tampilan dalam web. Program ini menunjukkan cara menggunakan fungsi dengan parameter yang dilewatkan secara reference untuk memodifikasi variabel asli di luar fungsi. Fungsi addString mengubah variabel string dengan menambahkan string tambahan, dan nilai dari variabel string berubah secara permanen setelah panggilan fungsi. Ini memperlihatkan mekanisme penggunaan referensi dalam PHP untuk mengubah variabel di tempat, bukan hanya nilai yang disalin. Selanjutnya ada file tampilan. Berikut adalah yang dihasilkan program array dalam bentuk web. Program ini mendefinisikan fungsi luas circle untuk menghitung luas lingkaran, kemudian menggunakan getDefine function untuk mendapatkan dan menampilkan daftar semua fungsi yang telah didefinisikan dalam skrip PHP tersebut. Output dari program ini akan menampilkan daftar fungsi sebelum memanggil getDefined function. Selanjutnya ada file untuk mengecek fungsi yang tadi. Berikut tampilannya dalam web. Program ini mengilustrasikan penggunaan fungsi penggunaan dalam PHP luas circle untuk menghitung luas lingkaran serta menggunakan fungsi bawaan PHP untuk mendapatkan dan menampilkan daftar semua fungsi yang telah didefinisikan dalam skrip PHP. Output yang dihasilkan berupa daftar fungsi dalam format yang terstruktur untuk memudahkan analisis dan pengembangan lebih lanjut dalam lingkungan PHP. Terima kasih. Itu program dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.